Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman. Wow. Pada kartu yang pertama, aku punya Ten of Cups, 10 cangkir, muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya. Tentu ini adalah sebuah kartu yang cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah kebahagiaan besar akan kamu raih. Tentang bagaimana sebuah pencapaian besar akan kamu dapatkan. Oke. Ada kelimpahan materi rezeki yang mungkin saja akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu, akan kamu dapatkan. Sebuah kebahagiaan di dalam sebuah komitmen, hubungan, rumah tangga, ya, kemudian bisnis, pekerjaan, ya semuanya akan terlihat sangat baik-baik saja teman-teman, dan bahkan sangat luar biasa. Dan ini pencapaian yang mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Jadi dalam pekan ini mungkin bakal begitu banyak peluang ya, peluang-peluang yang sangat begitu besar. Ketika kamu bisa memanfaatkan ya peluang tersebut dengan cukup baik, maka kun fayakun, kebahagiaan ini akan didapatkan oleh semua teman-teman Gemini. Ya, karena memang kalau dikatakan apakah potensinya bakal semua sukses, ya itu tergantung dari diri masing-masing. Oke, tergantung dari diri masing-masing bagaimana kamu memanfaatkan sebuah peluang yang ada. Dan bahkan ketika tidak ada peluang dan kesempatan yang ada, teman-teman, ya kamu sendirilah yang harus menciptakan sebuah peluang tersebut. Oke, nah kemudian aku punya King of Swords, Raja Pedang, muncul hadir ya. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, ya, kamu punya energi yang sangat begitu besar sebenarnya, yang dapat kamu pergunakan untuk ya perumpamannya itu menaklukkan dunia. Ya. Ya artinya energi besar yang ada di dalam diri kamu, kemampuan, ya kan? Yang kamu miliki, teman-teman, mungkin itulah yang akan mengantarkan kamu ya, memberikan sebuah jalan agar tercapainya semua tujuan yang selama ini mungkin sedang kamu kejar. Karena ya pada fase ini juga terlihat kamu sedang berusaha membuktikan, menunjukkan ya kan. Mungkin kepada mereka orang-orang yang selama ini selalu saja memandang sebelah mata kehidupan kamu, dan ini wajib. Ya, ketika ada orang yang selalu memandang sebelah mata, jadi kamu harus wajib menunjukkan kepada mereka bahwasanya kamu bukan orang yang lemah. Karena semakin kamu kehidupannya susah, ya mereka senang gitu. Tetapi ketika kehidupan kamu mengalami kebangkitan, teman-teman, maka mereka bakal menderita. Nah, kemudian aku punya The Emperor. The Emperor ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan kamu yang bakal terlihat sangat mapan. Ya secara kondisi kehidupan finansial nanti bakal seperti itu. Ya kan? Mungkin ya kalau dikatakan kaya ya kaya banget gitu ya kan. Sukses, sukses banget.
dan bahkan mungkin berpotensi akan menjadi miliarder ya. Nggak ada yang nggak mungkin kok, karena tercapainya semua tujuan di dalam kehidupan kamu ini sudah cukup memberikan, menunjukkan bahwasanya perjuangan yang kamu lakukan selama ini itu nggak sia-sia, teman. Dan kemudian yang terakhir, aku punya The Devil. Ini sebagai energi penutup ya, mengenai tentang keberuntungan kamu. Ternyata memang faktanya, banyak yang nggak senang terhadap kehidupan kamu, iri dan dengki terhadap kehidupan teman-teman kamu ini. Ya, iri, dengki, dan bahkan mereka suka menggunakan magic untuk menutup jalan keresakian kamu, untuk menghalangi kamu sukses. Tetapi kali ini teman-teman, nggak akan ada yang bisa menghentikan semuanya. Ya, karena semuanya seperti memang sudah takdir Tuhan. Apalagi melihat itu tadi, bagaimana energi besar yang ketika kamu manfaatkan dengan baik, ya, kamu yakin, maka kun fayakun. Ya, orang-orang yang selama ini mungkin berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, ketika kamu sukses, maka kehidupan mereka lah yang bakal hancur. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, aku punya The Chariot. The Chariot ini muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki ya. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah kemajuan dan peningkatan sebuah keselarasan energi juga ya. Sebuah bentuk kerjasama ya. Ya mungkin kalau secara garis besar sih keuangan dan rezeki kamu tuh bagus banget loh teman-teman. Kenapa? Aku punya The Star soalnya. The Star ini kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana indikasi potensi bahwasannya keuangan dan rezeki kamu itu akan mengalir deras tanpa batas seperti air yang mengalir. Semua elemen ada bersama kamu di sini, ya. Elemen-elemen positif, energi-energi positif ya. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi positif. Jadi energi positif tersebutlah yang bakal menjadi sebuah magnet, ya, ibaratkan seperti magnet teman-teman, yang akan mendatangkan begitu banyak kebaikan, ya, termasuk rezeki. Jadi nanti rezeki kamu akan datang dari segala penjuru arah. Oke, dan kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Wands. Tiga tongkat muncul hadir sebagai energi penutup ya. Berbicara masalah keuangan dan rezeki, memang teman-teman lagi dan lagi kamu harus selalu bersyukur ya, dengan segala keadaan yang mungkin sedang baik ataupun tidak baik sekalipun ya. Yang sedang baik, maka aku melihat adanya potensi bahwasannya kehidupan kamu akan semakin lebih baik. Ya itu tadi indikasinya, ketika rezeki kamu sudah berjalan dengan lancar, mengalir deras teman-teman, ya bisa saja kamu menjadi orang kaya raya ya. Dan untuk kamu yang mungkin lagi terpuruk kehidupannya, mohon maaf ya teman-teman, masih ada peluang kesempatan yang baik kok dalam pekan ini memperbaiki segala sesuatunya dengan cukup baik. Ya, artinya kamu akan memperoleh kembali sebuah kestabilan dan keseimbangan ya. Kemakmuran di dalam keuangan kamu itu nanti akan cukup terlihat dalam pekan ini ataupun hingga akhir bulan Agustus tahun 2025 ini. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya 8 tongkat, kemudian aku punya 3 koin, dan aku punya The Moon. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Gemini ya. Aku lihat di dalam kehidupan rumah tangga kamu semacam ada indikasi tentang hasutan ya. Ada hasutan, ada adu domba ya teman-teman. Hasutan dan adu domba. Ya seakan-akan ingin memperkeruh kehidupan rumah tangga kamu. Dan memang ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sendiri gitu ya. Ya semacam mungkin apa ya, selalu memprovokasi ya hubungan kamu. Cukup kok menunjukkan ketidaksukaannya kepada kamu teman-teman ya. Itu sih yang aku lihat sebenarnya. Ya semoga tidak, tetapi dari energi ini juga kamu wajib berhati-hati teman-teman. Karena kalau dikatakan mungkin dia lebih condong terhadap seseorang yang mengadu domba dan menghasut ya, seperti itu ya. Karena seakan-akan apa ya, aku merasakan ketidakadilan gitu yang sedang kamu rasakan. Jadi kamu sebagai pasangannya, kenapa mungkin dia lebih percaya terhadap orang lain ya, meskipun itu adalah
bagian dari anggota keluarga dia gitu ya. Seharusnya memang mau bagaimanapun ya tetap pasangannya teman-teman yang harus dipercaya ya. Walaupun mungkin tidak 100%, tetapi paling tidak ketika mungkin ada seseorang yang mengadu domba teman-teman ya, menuduh hal-hal yang nggak benar, ya harus dipastikan terlebih dahulu dong sebuah kebenarannya ya, kepalitannya teman-teman. Jangan sampai yang ujung-ujungnya menuduh tanpa sebab ya, karena adanya orang-orang yang mengadu domba dan berakhir dengan penyesalan gitu di kemudian hari ya. Jadi seperti itu sih memang ya, jadi kudu sabar. Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Five of Pentacles, 5 koin teman-teman. Kemudian aku punya Knight of Swords, Satria Pedang, dan aku punya The Tower. Wow. Ya, nampaknya hubungan asmara kamu sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Cukup terlihat dan menggambarkan banget loh. Ya, bagaimana hubungan yang aku rasa sih sangat toksik ya. Sangat toksik banget teman-teman. Kalau dikatakan apa ya, kamu selalu berjuang gitu loh untuk dia, kamu selalu memberikan ya eh, energi negatif untuk energi positif, mohon maaf, untuk dia. Namun faktanya nyatanya yang dia berikan kepada kamu energi negatif. Aku melihat hanya sebuah bentuk pemanfaatan doang sih ya, dan bahkan mohon maaf ya, kalau dikatakan hanya dijadikan sebagai pelampiasan bisa saja teman-teman ya, tetapi memang pada intinya faktanya itu cepat ataupun lambat, mohon maaf, hubungan kamu akan berakhir di sini. Dia akan segera pergi meninggalkan kamu ya. Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya Ace of Cups, kemudian ada Queen of Pentacles, dan aku punya The Fool ya. Wow, ada kabar baik ya teman-teman. Ada keberkahan, keberuntungan di sini. Ada sebuah tantangan kehidupan baru yang akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu, ataupun ada hal-hal baru yang akan segera kamu jalani. Nah, ini menyangkut tentang apa ya? Mungkin ada dua hal. Yang pertama menyangkut tentang kondisi ekonomi rezeki yang bakal berlimpah. Ada indikasi tantangan baru ini menyangkut tentang mungkin kamu akan apa ya? Membuka bisnis baru ya kan, pekerjaan baru gitu ya teman-teman, dan mungkin bisnis baru tersebut, pekerjaan baru tersebut itu cocok dengan kamu sehingga itu membuat rezeki kamu nanti bakal berlimpah ya, karena ada keberkahan di sini. Dan kemudian hal berikutnya mungkin terkait dengan jodoh gitu. Kamu akan bertemu dengan seseorang ya dengan energi yang mungkin bakal sesuai dengan harapan kamu, ekspektasi kamu, ataupun kriteria kamu lah ya teman-teman. Semoga dua hal baik itu akan terjadi di dalam hidup teman-teman Gemini tentunya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Aku punya Nine of Cups, 9 cangkir, kemudian aku punya Ten of Pentacles, 10 koin, dan aku punya Temperance teman-teman. Oke. Melihat tentang bagaimana energi kedekatan kamu dengan seseorang ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang apa ya? Energi dari kehidupan masa lalu yang mencoba untuk kembali hadir ya. Dia lagi memantau ya. Dan seakan-akan tuh nggak senang banget tuh melihat kamu dekat dengan dia gitu. Ya ada energi yang mungkin nggak senang lah ketika kamu dekat dengan dia. Bisa saja masa lalu, ataupun mungkin seseorang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Contoh nih, kan kalau kehidupan masa lalu berarti mungkin bisa saja itu adalah mantanmu ataupun mantan dari seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ataupun mungkin ya seseorang yang selama ini juga tertarik terhadap dia, ternyata kamu juga dekat dengan dia. Nah, yang seperti itu biasa sih teman-teman dekat kamu sendiri, teman-teman yang tertarik, tetapi selama ini dia mungkin apa ya, masih menjaga jarak gitu, ataupun mungkin diam-diam dia juga memperhatikan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Jadi kedua, hati-hati ya. Sebenarnya sih kalau aku lihat energinya bagus loh ya. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini ya. Oke, aku punya tanggal 3, 2, 13, 14,
20 tanggal 7, 19, 12, 30, tanggal 5, 24, dan 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.